Aktif dulu, keluarganya aktif di gereja. Sangat aktif. Dari keluarga Bapak sampai sekarang juga masih aktif ke gereja, keluarganya Papa ya. Kalau Mbak Kristina dan keluarganya sendiri juga aktif ya? Dalam? Mbak Puput sendiri aktif ya? Ya dulu saya aktif ke gereja, sekolah minggu. Sekolah minggu. Ikut kegiatan-kegiatan. Sangat aktif. Ya, papanya ikut selain ibadah di gereja, mungkin ikut kegiatan gereja, bahkan mungkin jadi pengurus atau. Bukan, kalau oma yang pengurus gereja, kayak misalnya ada misa gitu, oma sama adiknya Papa. Kayak pengurus gereja. Keluarga kesehariannya apa? Oh, kesehariannya Papa itu dari keluarga Papa usaha spare part mobil. Spare part? Mobil. Oh, mobil. Punya toko gitu ya? Ya, keluarganya Papa. Oh, Papa. Kalau Papa sendiri? Papa sendiri dulu iya, tapi sekarang sudah tua, hutan kerja. Oh, udah sepuh gitu ya? Dia udah sampun sepuh. Ya. Berapa keluarga Mbak Puput? Saudaranya, dua bersaudara. Cewek semua atau cowok? Iya, cewek semuanya, saya sama adik saya. Ya. Masih ada nggak kesan-kesan masa-masa kecil terkait dengan pendidikan agama? Apakah agama menjadi penting di keluarganya Mbak Putu? Kalau sekarang iya sangat penting, Ustadz. Dulu. Oh, dulu. Dulu itu masih kecil ya, jadi itu yang saya rasa itu ya senang-senang aja, belum terlalu paham maksudnya itu agama yang sedemikian rupa. Dulu ya saya tahu senang, bahagia, kumpul keluarga, kumpul sama teman-teman, senang. Ya kalau Papa Katolik, Mama gimana? Mama dulu kaum hijau dari keluarga Mama, terus nikah sama Papa akhirnya mengikuti Katolik. Terus adik itu juga Katolik, terus habis saya masuk Islam, adik mengikuti saya. Nah, waktu itu apakah sudah ada semacam Mbak Puput merasakan kejanggalan terhadap waktu saya ketika masih Katolik itu, ketika masih belajar, apakah sudah merasakan ada sesuatu yang ganjil, ada sesuatu yang tidak logis, sesuatu yang tidak pas terhadap ajaran Katolik waktu itu ya. Saya sama waktu itu saya kayak babi deh, Ustadz, babi ya. Menurut saya saya pernah membaca itu, babi itu kan makanan yang kurang bagus untuk kesehatan. Kenapa diperbolehkan? Waktu itu sudah muncul pemikiran gitu ya? Cuman waktu itu saya masih kecil, karena emang saya nggak pernah makan babi ya, karena ya nggak suka. Tapi kan dalam kesehatan itu kan babi kan nggak boleh sih. Di kesehatan kan emang cacing pita itu meski mau diapain itu kan emang nggak bisa mati. Tapi kenapa di agamaku kok dibolehkan? Cuman saya nggak terlalu mikir panjang. Seperti itu. Tapi sempat ditanyakan ya? Ke Papa? Ya ke Papa, mungkin ke guru agama. Ke Papa. Tapi Papa itu nggak boleh, ya nggak apa-apa. Papa itu namanya juga anak kecil yang tanya, ya nggak apa-apa, gini. Tapi Papa nggak menjelaskan kenapa. Gitu. Seperti itu. Ya, ada yang lain? Sampun itu aja, Ustaz. Mungkin tentang konsep ketuhanannya bisa menerima dengan baik. Saya soalnya waktu itu masih kecil, jadi nggak terlalu ya, pokoknya ikut gitu aja ya. Oh, Trinitas kayak apa, pokoknya yang penting ke gereja. Gitu ya. Soalnya waktu itu kan emang kalau ke sekolah minggu kan mesti kita dapat hadiah, dapat buku, dapat tas. Akhirnya kan namanya anak kecil kan senang, Ustaz. Jadi berkatolik tanpa pemahaman gitu ya, nama masih anak-anak ya. Cuma sering saya berjalannya waktu itu, akhirnya saya kok paham apa itu agama. Itu pada usia berapa? Waktu SD kelas 5 itu. Saya mulai paham, agama itu seperti ini ya. Seperti ini. Kemantapannya gitu loh, Ustaz. Maksudnya kan saya Katolik, ya Katolik aja. Mengalir dengan emang dari keluarga, harus Katolik, gini. Dengan saya nggak terlalu paham itu apa itu agama saya. Kemantapannya tuh nggak ada, nggak semantap saya waktu masuk agama Islam. Gitu. Nah, ketika mulai menemukan bahwa agama penting, tadi itu masih berkatolik ya? Iya, masih berkatolik. Dan tidak ada masalah? Gimana maksudnya? Maksudnya tidak terhadap ajaran-ajaran doktrin konsep Katolik nggak masalah, tidak menemukan sesuatu yang
tidak logis atau apa gitu? Saya tidak menemukan tidak logis itu waktu saya masuk ke Darul Madinah niki. Oh gitu. Iya, waktu itu saya kan Setelah belajar. biasa kan saya kan cuman pemahaman agama-agama yang dasar-dasar kayak ngaji seperti itu. Waktu saya masuk DM, saya diajari gini. Oh, saya paham. Oh, seperti ini ya. Oh, perbedaannya seperti ini. Jadi karena waktu itu juga belum mengenal Islam ya, belum melakukan perbandingan gitu ya. Baik. Dulu ya, persepsi Mbak Puput terhadap Islam itu kayak apa? Sebelum mengenal Islam? Sebelum mengenal Islam, jujur ya Ustaz ya. Dulu saya tahunya itu kan Islam teroris. Sering membunuh orang apa namanya itu orang-orang. Juga apa bom Bali apa ya? Dulu itu. Pokoknya setahu saya waktu saya kecil itu teroris, suka membunuh orang waktu kecil waktu itu. Apalagi? Ya sudah itu. Itu persepsi seperti itu terbentuk lewat apa? Apa mungkin? Mungkin teman-teman lingkungan kali ya, lingkungan dari cerita-cerita dari orang-orang dewasa. Akhirnya saya dengar. Ya saya benar, oh jahat ya waktu itu masih kecil. Pokoknya kamu harus berpegang teguh nih, harus Katolik loh ya, nggak boleh berpindah agama. Iya, namanya masih kecil. Iya, pokoknya nggak bakal pindah agama. Iya, gini. Pokoknya saya tetap Katolik sampai gede. Dulu waktu kecil. Cuman ya apa namanya setelah melewati proses demi proses akhirnya tahu tentang Islam sebenarnya gitu. Baik, sebelum ke sana, persepsi Islam sebagai turis itu terbentuk apa? Melalui media atau memang ditanamkan di keluarga? Mungkin setelah mendengar televisi atau memang dari keluarga oleh papa mungkin didoktrin seperti itu? Enggak, Ustaz, bukan papa ya, kayaknya keluarga dari papa ya. Mungkin kan emang kayak lihat orang berjilbab besar itu teroris itu gini. Mungkin lingkungan dan teman-teman kan mayoritas dengan beragama Katolik berasumsi seperti itu. Mungkin saya kan ya mungkin anak-anak kecil ya, oh iya jahat ya mereka ya. Bagaimana dulu ceritanya Mbak Puput menemukan Islam? Waktu itu saya kan sehabis sekolah 1 sampai kelas 4 itu di SDK Santo Vincentius Surabaya. Tidak. Terus saya mengikuti kedua orang tua pindah di Sidoarjo. Itu akhirnya pindah ke sekolah biasa SDN Medaeng 3. Terus itu lihat teman-teman yang mayoritas beragama Islam dan saya beragama Katolik sendiri. Itu penasaran, teman-teman ngaji, teman-teman membaca Al-Quran dengan saya kan tidak tahu menahu nih tentang agama Islam dan Al-Quran itu sendiri. Kayaknya saya timbul rasa penasaran, rasa nyaman mendengarnya. Apa sih itu kok bisa baca Al-Quran? Apa sih itu bahasa apa? Huruf apa itu? Akhirnya saya tanya ke teman-teman yang lain. Kamu baca apa sih? Gitu. Baca Al-Quran, Kris, Terus akhirnya itu gimana caranya bisa membaca Al-Quran? Ya ngaji di TPA, di musola sama ustadz. Tapi harus beragama Islam dulu. Gimana caranya agama Islam? Terus teman-teman tanya aja ke Bu Arni, kan waktu itu masih kecil-kecil. Akhirnya saya tanya ke guru agama Islam namanya Bu Arni. Bu, gimana ya caranya biar bisa membaca Al-Quran? Ya belajar di TPA, di masjid, tapi ya harus beragama Islam. Tapi kalau misalnya pengen mengikuti teman-teman, meskipun nggak pengen masuk Islam nggak apa-apa, ikutin aja kalau pelajaran nggak usah keluar kelas. Cuman akhirnya saya kan pengen lebih mendalami lagi. Akhirnya saya matur ke mama pertama itu, Ma boleh nggak Ma Cece pindah ke agama Islam? Apa kok pindah agama Islam? Kok dimarahin papa loh? Secara papa itu sangat fanatik dengan agama Katolik. Akhirnya selang besoknya saya ngomong ke papa, aku pengen pindah agama Islam, boleh nggak? Nggak boleh. Kamu tuh masih sekolah minggu dan lain-lain gitu. Nanti kalau kamu dilokno sama saudara-saudaramu ya apa? Papa sih malu gitu. Akhirnya itu saya tetap merayu mama, aku pengen aku pengen belajar Al-Quran gitu. Aku pengen beli jilbab gitu. Ya wes lah, terserah Cece sudah gede. Nah, terus gimana caranya? Akhirnya itu ada teman kecil, teman bermain tuh masih tahu namanya Mbak Har. Mbak Har gimana Mbak Har? Ustazah ngaji di TPA. Gimana nih, aku pengen masuk agama Islam. Tapi mama sudah menyetujui. Aku pengen masuk Islam, aku pengen mengucapkan kalimat syahadat. Akhirnya dikenalkan sama Cak Ipin waktu itu, Ustaz yang biasanya imamin masjid di dekat rumah. Akhirnya sore saya naik sepeda ontel sama adik saya berdua itu ke musola tersebut. Akhirnya mengucapkan kalimat syahadat berdua, Ustaz. Akhirnya besoknya
besok ikut ngaji ya. Ngaji di TPA itu Iqra 1 paling gede sendiri. Akhirnya itu kan saya agak malu ya, akhirnya sama mama diprivatin di rumahnya ustazah. Akhirnya ya belajar ngaji berapa tahun ya, dari kelas 5, kelas 6, terus masuk SMP itu di Ulul Albab. Akhirnya mama pisah ingatan sama papa, akhirnya kenal Darul Madinah. Darul Madinah juga saya masih ngajinya masih pelegak-pelegok Ustaz. Masih Darul Madinah. Waktu saya di Ulul Albab saya kan pindah ke ke Madiun, akhirnya kenal pondok ini. Pertama sama mama itu dikasih pilihan, pengen sekolah di PSM apa SMP Muhammadiyah apa Darul Madinah. Dikenalkan sama guru SD MI Islamiyah. Akhirnya saya menemukan Niki pondok Darul Madinah. Waktu itu ya belum berjilbab di sini. Akhirnya masuk itu mama bilang sama Ustadz Hepni kayaknya, Ustadz ini anak saya belum bisa mengaji mahir, masih sangat belum bisa mengaji, belum masuk peluk-peluk Ustadz pokoknya ngajinya. Terus di sini kan targetnya emang hafalan Al-Quran. Tolong mohon bimbingannya karena anak saya masih jauh di bawah teman-temannya. Apa kemudian reaksi keluarga setelah Mbak Puput? Ya kalau dari keluarganya papa tentu, kamu kok kayak gini sih, Put? Jajan ini lo, anak epeng lo, mlebu Islam. Papa saya kan panggilnya Cina ya di keluarga. Anak epeng lo mlebu Islam. Ya apa sih kok putiku gini. Akhirnya saya waktu itu udah malas ke rumahnya oma, kan setiap minggu kan emang sekolah minggu diantar ke sana. Akhirnya karena saya dikata-katain sama sepupu-sepupu saya, nggak apa-apa malas aku Pak, malas di rumahnya oma aku. Akhirnya selang saya sudah mantap, saya nggak malu. Akhirnya malah saya berdebat tentang Islam itu sendiri. Oh aku ki agama Islam enak kok, aku mantap kok. Kenapa dengan agama aku? Akhirnya saya selalu berdebat tentang itu sama sepupu-sepupu saya. Menjawab gitu ya? Dulu saya nggak berani karena saya malu. Kamu tuh gini aku kan ya namanya anak kan di kata-katain sama misalnya dari sepupu saya banding 1, adik saya kan masih kecil waktu saya, jadi adik saya diem aja ngikutin cecek kok gitu. Tapi akhirnya saya berani, ini agamaku agamaku Islam apik kok gitu. Seperti itu. Kalau sejauh apa reaksi Papa? Sejauh apa reaksinya Papa? Papa itu ya nggak terlalu marah, cuman tuh kayak kecewa gitu Ustaz. Kok kamu itu dari keluarga seperti ini kok masuk Islam? Cuman aku ngasih pemahaman, Pak, Cici sudah besar. Kan aku pengen menentukan pilihanku sendiri, masa nggak boleh sih Pak kayak gituin. Daripada aku masuk Katolik tapi aku gimana ya, nggak mantap. Buat apa? Akhirnya saya kasih tahu belajar puasa, sholat. Akhirnya Papa mengalir itu, akhirnya Papa nggak apa-apa. Cuman Papa nggak bisa untuk pindah ikut agama Islam, menghargai. Gitu. Menghargai tapi nggak bisa ikut. Baik. Jadi tidak ada misalnya dimusuhin nggak ya? Enggak, cuma yang musuhin mungkin sepupu-sepupu yang kecil-kecil itu. Sama oma. Cuman jangan ngata-ngatain gitu loh Ustaz. Kamu kok pindah seperti ini sih, gini, dosa lo kamu. Kamu tuh gimana, pokoknya seperti itulah. Cuman saya akhirnya dari pertama saya kayak malu merasa ya Allah kenapa kok giniin. Tapi akhirnya saya ya biasa, akhirnya berdebat tentang agama. Cuman ya waktu masih kecil aja berdebat. Setahu saya, aku mantap sama agamaku, kenapa kok nggak bolehi gitu. Lalu setelah melakukan perbandingan apa bedanya? Melakukan perbandingan dari apa bedanya Katolik dengan Islam setelah punya pada saat itu kan saya tahu nih ayat-ayat di Alkitab itu kata-katanya kayak apa ya, pokoknya itu Allah Bapa kami, pokoknya itu mereka itu Allah itu Bapak itu punya Allah, berarti kan Bapak kan Yesus. Tapi kok punya Allah, berarti kan Tuhannya ada 2. Seharusnya kan Tuhan cuma 1. Sedangkan di Islam kan saya diajarkan Allah itu 1. Esa. Kok di sana kok Bapak itu ada Allah Tuhanku, Bapak Allah Tuhanku. Berarti kan kok Tuhannya 2. Saya ganjilnya sih itu Ustaz. Kok gini ya? Kok gitu ya? Sedangkan Alkitab itu ada yang menyerupai kata-kata di Alkitab itu ada yang menyerupai di Al-Quran, tapi itu sebenarnya Al-Quran itu gimana ya kata-katanya, pokoknya ini hampir sama, cuman yang di Alkitab itu ada yang sesuatu yang ganjil tentang Tuhannya itu loh Ustaz. Konsep ketuhanannya ya, konsep ketuhanannya membingungkan.
akhirnya saya baru tahu, oh ternyata Bapak itu Yesus. Yesus tuh ternyata Nabi Isa. Ternyata yang disalib itu kan dari saya waktu masuk Islam, ternyata yang disalib itu kan bukan Nabi Isa. Sedangkan yang disalib itu kan sahabat dari Nabi Isa tersebut. Oh gitu, iya. Akhirnya saya di sini jadi kasih tahu sama ustadz, teman-teman yang paham gitu. Oh gitu, ternyata yang disalib itu yang selama ini saya sembah itu bukan Tuhan, melainkan dia itu sahabat Nabi. Oh akhirnya saya tahu. Iya. Akhirnya saya wis bener, aku dengan pilihanku ini aku bener.